Beli. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'du. Hari ini kita mulai ngaji usul fikih, yaitu dengan kitab Mabadi Awaliyah yang dikarang oleh siapa? Abdul Hamid Hakim, ya. Langsung kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Bila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ali baitihi wa jamil anbiya wal mursalin wal awliya wa syuhada wa sholihin wa sahabati wa tabi'in hasan salih hadal kitab wa ahli baiti wa dzurriyyatihi wa man yu'min wa ala nafsihi kitab. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Abtadi'u ngawiti ngaji Mabadi Awaliyah sapa ingsun. Bismillahi kelawan nyebut asmani Allah, sifati Allah, Ar-Rahmani kang welas asih ing dalem donya lan akhirat, Ar-Rahimi kang welas asih ing dalem akhirat bloko. Alhamdu utawi sekabehane puji iku lillahi tetep kedue Allah. Wassalatu utawi tambahi rahmat takdim, wassalamu lan rupa keselamatan iku ala rasulillahi muga tetep ing atase utusane Allah, wa ala alihi lan muga tetep ing atase keluargane Rasul, wa sahbihi lan sahabate Rasul, al mutamassikina pira-pira kang tetanggenan kabeh, tetanggenan bil kitabi kelawan Al-Qur'an was sunnati dan hadis. Wa ba'du lan ing dalam sawise maca bismillah, alhamdulillah, sholawat dan salam. Setelah mengucapkan bismillah, alhamdulillah, berikut sholawat dan salam. Fa innahu mongko sak temene kelakuan iku la yakhfa ora samar, iku la yakhfa ora samar, tidak samar ala ahadin ing atase wong siji. Apa anas sajarota sak temene wit, apa anas sajarota sesungguhnya pohon, iku la takumu ora jumeneng apa sajarah, tidak bisa berdiri apa sajarah biduni asliha kelawan tanpa asale sajarah. Wa annal baita lan sak temene omah, bahwasannya rumah iku layakumu ora bisa ngadeg apa jumeneng apa bait bidunil asasi kelawan tanpa anane pondasi. Rumah tidak akan berdiri dengan tanpa adanya pondasi. Wa kadzalika lan iku kaya mengkene lan iku kaya mengkono la yakumu biduni asliha al fiqhu utawi fikih. La yakumu kang ora bisa ngadeg apa fikih bidunil usuli kelawan tanpa anane pira-pira asal utawa pokok atau dasar, ya. Kalau rumah itu tidak bisa berdiri dengan tanpa adanya pondasi, begitu juga halnya fikih. Fikih itu tidak akan bisa menjadi sebuah keilmuan disiplin ilmu fikih tanpa adanya usul fikih. Walidzalika lan kaya mengkono layakumu kala ngendika
sapa sahibu Jamil Bayan. Sahibu Jamil Bayan itu ya pengarang dari kitab Jamil Bayan. Rupane Abu fi Jamil Bayan ing dalam kitab Jamil Bayan. Ing dawuh man jahila al asla lam yusbib al far'a abadan. Man utawi sapane wong iku jahila lamun bodoh sapa man. Barang siapa yang tidak mengetahui al asla ing asal, dalam yusbib mongko ora merkoleh sapa man, tidak memperoleh sapa man al far'a ing cabang. Sampai kapan abadan ing dalam sak lawas-lawase. Baik, barang siapa yang tidak mengetahui asal atau hukum asal, maka dia tidak akan memperoleh cabangannya selama-lamanya. Jadi perlu sekali kita mengetahui usul fikih ini supaya keilmuan fikihnya supaya menjadi lebih kuat. Walam makanat lan ing dalam semangsane ono apa kutubul usuli pira-pira kitab asal al mutadawilatu kang sumebar apa kutubul usul yang telah meluas apa kutubul usul baina aidina ing dalam antarane ngersane kita. Wala makanat kabarnya iku asrat tanawuli angele jupu'i ya. Tanawul itu memperoleh li abna'i jinsina maring pira-pira anake jenis kita. Ba'duha utawi sebagiane kutubul usul iku li su'ubati ibaratiha krana angele redaksine kutubul usul, karena sulitnya redaksi atau ibaratnya kutubul usul. Wa ba'duha utawi sebagian kutubul usul, sebagian karena sulitnya ibaratnya. Wa ba'duha lan sebagian kutubul usul iku li adam ityanil amtilati krana ora anane nekani pira-pira contoh, karena tidak mendatangkan contoh-contoh. Contoh-contoh untuk apa? Li qawaidiha maring pira qaidahe al usul. Iku hasanun bagus an-nadha utawi yen to ngarang fil usuli ing dalam pira-pira asal kitaban ing kitab ala wajhin ing atase dalan sahlin kang gampang, dengan mendatangkan kitab usul fiqh yang mudah ma'a ityanil amsilati sartone nekani pira-pira contoh, nekake pira-pira contoh, dengan mendatangkan atau meletakkan contoh-contoh. Li'anna hifdzul qawaidi krana sak temene ngapal pira-pira kaidah, karena sesungguhnya menghafalkan beberapa kaidah ma'a adamil ilmi bareng-bareng sartone ora anane ilmu atau mengetahui
bi amsilatiha kelawan pira-pira contone kaidah qawaid iku la yajdi ora nemu naf'an ing manfaat apa hibdu ya wa yu'addi lan nekake apa hibdul qawaid mendatangkan ila tadyi'il waqti maring nyanyiake waktu warattabnahu lan ngurut-ngurutake sapa ingsun hu ing kitab. Jadi kitab ini diurutkan ala salasati ajzain ing atase telu pira-pira juz. Dengan urutan yang pertama al juz'u utawi juz al awalu kang awal iku samainahu ngarani sapa ingsun hu ing juz awal. Juz yang pertama itu dinamakan dengan Mabadi Awaliyah ing aran kitab Mabadi Awaliyah yang kita kaji sekarang ini. Wasani utawi kang nomor loro. Ini berarti masnya ya, abangnya. Iku samainahu ngarani sapa ingsun hu ing Atsani As-Sulama ing aran kitab As-Sulam. Ini masnya namanya As-Sulam, adiknya As-Sulam namanya Mabadi Awaliyah. Wasalisu utawi kang nomor telu, yang nomor tiga iku samainahu ngarani sapa ingsun hu ing salis wasalisu ya Al-Bayana ing aran kitab Al-Bayan. Jadi urutan yang pertama dalam mempelajari ini kalau kita masih awal dimulai dari Mabadi Awaliyah, kemudian yang kedua namanya apa? As-Sulam, baru Al-Bayan. Wayang qasimulan dadi kebagi dan menjadi terbagi apa al-juz'u juz. Juz itu bagian. Al-awalu kang awal ila kismaini maring rong bagian. Dan untuk juz yang awal ini dibagi menjadi dua bagian. Pembagiannya yang pertama al-awal utai bagian yang pertama iku fi usulil fiqhi nerangna usul fiqh ya, atau asal-asalnya sebuah disiplin ilmu fikih. Berarti pokok-pokok dari ilmu fikih. Wasani utawi kang nomor loro iku fil qawaidi ing dalam pira-pira kaidah al fiqhiyati kang bangsa fikih. Nah, yang kedua menjelaskan kaidah-kaidahnya dari fikih. Jadi secara dari muqaddimah ini sudah disebutkan untuk pembahasan kita Mabadi Awaliyah nanti ada dua pembahasan. Yang pertama mengenai usul fiqh, yang kedua qawaidul fiqhiyah. Wallaha ing atau mung ing Gusti Allah, hanya kepada Allah nas'alu nyuwun sapa kita, hanya kepada Allah kami memohon ayyang fa'a ing yen to aweh manfaat sapa Allah bihi kelawan lantaran kitab wa ayyuballigha lan yen to nekaaki sinten Allah amalana ing pira-pira cita-cita kita. Nih, permohonan kami kepada Allah semoga memberikan manfaat dan juga apa yang menjadi cita-cita kami terkabulkan atau tersampaikan ya. Tambihun ada pengingat di sini. Ini muqaddimahnya. Jadi usul fiqh ini pertama kali yang
mengarang itu dari Imam Syafi'i yang merumuskan ilmu ushul fiqh ini. Yang pertama kali Imam Syafi'i untuk pertama kali itu kitab yang bernama Ar-Risalah, insyaallah. Lanjutkan yudriku. Ini masih mukadimah ya. Yudriku nemuake, menemukan sapa adzakiyu, sapa adzaki wong kang cerdas, binadirin kelawan contoh wahidin kang siji, ma ing perkara la yudrikuhu kang ora nemu hu ing ma sapa al-ghabiyu wong kang bodoh, bi alfi syahidin kelawan kacek 1000 wong mati syahid. Nah, selesai ini untuk mukadimahnya, baru kita masuk untuk al-qismul awal ya, pembelajaran atau bagian yang pertama. Jadi perlu kalau kita mempelajari sesuatu, yang pertama kita kenal nama kitabnya, kita kenal nama pengarangnya, sehingga untuk mempelajari itu paling tidak kita berwasilah dulu kepada pengarangnya, gitu ya. Al-qismu utawi bagian al-awal kang awal, pembagian yang pertama iku fi usulil fiqhi, nerangno ing dalam pira-pira usul fiqh atau dasar-dasar daripada fikih. Al aslu utawi asal, lugatan ing dalam bahasa, cara lugat, cara etimologi ya kalau bilangnya. Iku ma perkara, iku ma barang bunia kang den bangun, bunia yang dibangun alaihi ing atase ma apa ghairuhu sakliyane ma. Ini ada contohnya, ke asli sajaroti kaya asale pepohonan, ai asasihi maksudnya akar atau poe sajarah. Kok hi tapi kembali sajarah. Wa asli sajarati lan asasi sajarah atau asalnya dari pohon, ai torfiha tegese poe sajarah atsabiti kang tetep fil ardi ing dalam bumi. Jadi di awal yang namanya aslu secara bahasa atau secara etimologi adalah adanya sesuatu yang dibangun di atas perkara itu. Saya contohkan seperti ini. Sebelum berdirinya aula ini ada yang namanya apa? Pondasi. Nah, bangunan ini menopang kepada pondasi. Adanya atap, adanya kayu-kayu yang di atasnya ini kan menopang atau berdiri di atas pondasi itu. Nah, ibaratnya yang menjadi pondasi namanya usulul fiqh dan yang di atasnya namanya fikih. Cabangannya banyak sekali kan, yang di atasnya ada tembok, ada lemari, dan sebagainya. Nah, jadi makanya fa usulul fiqhi mangka utawi usulul fiqh iku asasuhu pondasine fikih. Sehingga bisa dikatakan bahwasannya usulul fiqh adalah pondasi atau dasar dari sebuah disiplin ilmu fikih. Jadi ketika mempelajari fikih kok tahu dasarnya, tahu pondasinya, akan lebih mantap, akan lebih yakin gitu. Jadi keilmuannya akan lebih kuat. Selain aslu juga diterangkan wal far'u tawi farq, cabang. Iku ma perkara, itu ma barang bunia kang den bangun apa ma ala ghairihi ngatasi sakliyane ma.
Kalau aslu itu sesuatu yang dibangun adanya sesuatu yang dibangun di atasnya, itu namanya aslu. Tapi kalau far'u itu kebalikannya. Kebalikannya berarti apa? Sesuatu yang dibangun di atasnya. Sesuatu yang dibangun di atasnya far'u, yang di bawahnya namanya aslu. Jadi antara aslu dan far'u ini antonim ya. Contohnya ini, kafuru'i sajaroti kaya piro-piro cabangi sajarah. Seperti furu itu ya bisa tangkainya pepohonan, li asliha kedua pokoknya sajarah. Wa furu'il fikhi lan piro-piro cabangane fikih li usuli maring piro asale fikih. Wal aslu utawi asal istilahan ing dalam cara istilah. Kalau tadi aslu secara lugat sudah diterangkan di atas. Sekarang aslu secara terminologi atau secara istilah, secara bahasa. Iku yuqalu tenaturake apa aslu alat dalili ing atase dalil wal qaidati lan qaidah al kulliyati kang umum. Jadi kalau aslu secara istilah adalah bisa dikatakan dalil dan qaidah yang menjelaskan secara umum ya. Secara umum itu ya bisa dikatakan mungkin secara global. Tapi kalau global biasanya menggunakan kata ijmal ya. Seperti ini contohnya kakolihim kaya dawe ulama usuliyin. Jadi kalau istilahnya ulama yang ahli dalam usul fiqh namanya usuliyin. Kalau nahwiyin. Kalau dalam ilmu fikih apa namanya? Qoha ya. Rupane ini makal kaulnya kaulun aslu wujubis sholati utawi asale kewajibane sholat iku alkitabu ing dalam Al-Quran. Jadi asal dari kewajiban melaksanakan sholat itu sudah tertera di dalam Al-Quran. Itu namanya aslu. Ai ad-dalilu tegese utawi dalil ala wujubiha ing atase kewajibane lakoni sholat. Kewajibannya sholat iku alkitabu Al-Quran. Kala ngendika sinten Allah Gusti Allah Ta'ala halim maha luhur sinten Allah ing dawuh aqimus sholata. Aqimu jumenengono sapa sira kabeh as-sholata ing sholat. Jadi dasar daripada melaksanakan sholat itu sudah tertera di dalam Al-Quran. Namanya aslu. Aslu daripada pengambilan hukum melaksanakan sholat, yaitu tertera di dalam Al-Quran, yang mana bunyinya aqimus sholata. Wa qaulihim lan kaya dawe ulama usuliyin ing dawuh atau rupane dawuh ibahatul mayyitati lil muttari khilaful asli. Ibahatul mayyitati utawi wenangi mangan batang. Diperbolehkannya memakan bangkai. Mayyitah itu ya bangkai. Kalau mayyitun mayyit ya. Untuk siapa? Lil muttari kedua wong kang terpaksa atau kasereng. Orang yang terpaksa harus memakan bangkai iku khilaful asli nulayani hukum asal. Maksudnya ai mukhalifun tegese kang nulayani lil qaidati maring qaidah al kulliyati kang gemblengan atau kang umum. Wahia utawi qaidah kulliyah, qaidah yang umum iku kullu maitatin
haramun. Kullu mayyitatin utawi saben-saben bangkai, tiap-tiap bangkai atau batang iku haramun, haram. Dasarnya dari mana? Dari firman Allah qala ta'ala innama harrama alaikumul maitata. Innama harrama angin wa mestine ngaramake sinten Allah ngaramake alaikum ing atase sira kabeh al maitata ing mangan batang. Nah, dari pernyataan para ulama usuliyin di sini menyatakan diperbolehkannya memakan bangkai itu diperuntukkan untuk siapa? Bagi seseorang yang memang terpaksa. Kalau tidak terpaksa tidak boleh. Terus bagaimana sih bangkai itu? Bangkai itu adalah sesuatu hewan yang disembelih tanpa ketentuan atau tanpa disembelih menggunakan menyebut asma Allah dan sebagainya itu. Kalau dalam fikih ngeten nggih. Nah, tapi ketika seseorang memang terpaksa itu ada perinciannya, tidak langsung harus memakan gitu ya. Dimulai mungkin ketika ada dua pilihan. Misalnya orang ini harus terpaksa kalau tidak makan bangkai dia akan mati, misalnya gitu. Karena sudah saking laparnya. Nah, dia boleh memakan satu mungkin hanya sekedarnya saja. Cukup untuk memenuhi daripada supaya dia tidak meninggal atau tidak membahayakan dirinya. Nah, yang kedua, misalnya ada dua pilihan. Dua pilihan ini misalnya satu bangkai anjing, yang satu bangkai ayam. Berarti ayamnya tidak disembelih misalnya, tidak disembelih secara syariat. Nah, ini didahulukan yang mana? Didahulukan makan yang bangkai ayam. Itu. Dan seterusnya itu. Lebih jelasnya nanti bisa dikaji dalam fikih. Itu diperuntukkan hanya untuk orang-orang yang terpaksa. Nah, hukum yang seperti itu bertentangan dengan hukum kaidah asal atau kaidah yang kuliah yang umum. Kaidah yang umum bagaimana? Di sini dikatakan kullu maitatin haramun, tiap bangkai itu hukumnya haram. Berarti yang dulunya memakan bangkai itu haram boleh ketika seseorang itu memang terpaksa ya, harus memakan itu. Bisa dimengerti ya. Lanjutkan. Terus usulul fikhi utawi usulul fik iku dalilul fikhi, dalil daripada ilmu fikih. Ala sabilil ijmali ing atase dalan global atau gemblengan. Kakaulihim kaya dawuh ulama usuliyin mutlakul amri utawi mutlake perintah, mutlaknya sebuah perintah itu diperuntukkan untuk apa? Lil wujubi maring kewajiban. Perintah itu sebenarnya diperuntukkan untuk sebuah kewajiban. Wa mutlakun nahyi utawi mutlake larangan iku lit tahrimi maring keharaman. Sebenarnya sama-sama perintah. Kang ayo sholat, itu perintah bukan? Perintah ya. Terus Kang jangan pergi ke sana karena di sana ada bahaya, itu juga sebenarnya perintah, tapi perintah untuk dilarang. Kang jangan makan atau jangan minum miras misalnya, itu juga perintah untuk tidak melakukan. Yang pertama perintah untuk melaksanakan, itu sama-sama perintah. Tapi kalau bahasanya amru itu diperuntukkan untuk perkara yang wajib. Tapi kalau nahyu larangan itu untuk diperuntukkan perkara yang haram. Wa mutlaku fi'lin nabiyyi lan mutlake penggawene njeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa mutlakul ijma'i lan mutlak ijma', wa mutlakul qiyas lan mutlak qiyas iku hujjatun pira-pira hujjah. Beberapa hujjah. Kalau mutlaknya perbuatan Nabi, mutlaknya ijma' dan mutlaknya qiyas itu adalah sebuah beberapa hujjah.
Sekarang al-fiqhu utawi fikih, selain menjelaskan definisi daripada aslu, far'u dan usul fiqh, juga diterangkan mengenai fikhi atau fikih. Al-fiqhu utawi fikih lugatan yang dalam cara bahasa, secara bahasa iku al-fahmu faham, mengerti. Fakih tu, contohnya fakih tu paham sapa ingsun kala maka ing omongane sira, ai fahim tuhu, paham sapa ingsun hu ing kalamuka. Mudeng, dong, bahasa dong itu ya mengerti ya, paham. Itu secara bahasa yang dikatakan sebuah keilmuan fikih. Nah, ada bahasa, ada yang namanya istilah. Wastilahan utawi fikih ing dalam cara istilah iku al ilmu ngaweruhi, mengetahui bil ahkami kelawan pira-pira hukum asyar'iyyati kang bangsa syariat. Allati kang tariquha kang utawi dalane ahkamus syariah iku al ijtihadu ijtihad. Kalau fikih secara istilah adalah mengetahui hukum-hukum syariat yang mana jalurnya atau jalannya itu melalui ijtihad. Melalui ijtihad. Kalau fikih apa ijtihad? Sebenarnya kalau ijtihad itu pembahasannya ada di belakang, cuman saya sindir sedikit ya. Ijtihad itu apa? Berusaha untuk mengetahui sesuatu dengan melalui dalil-dalil dari hadis maupun dari Al-Quran. Ijtihad. Nih, contohnya kalau ilmi kaya ngaweruhi seperti mengetahui bi anna niyata kelawan setuhune niat, bahwasannya niat fil wudu'i ing dalam wudu iku wajibatun wajib. Seperti halnya mengetahui niat di dalam wudu itu hukumnya wajib. Wa nahwa dzalika lan sepadane mengkono-mengkono niat. Nyatane minal masaili saking pira-pira masalah al ijtihadiyati kang bangsa ijtihad. Dan contoh-contoh yang lain dari itu masalah-masalah yang kaitannya dengan ijtihad ya. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ing dawuh innamal a'malu binniyat. Innamal a'malu angin pamestine utawi sae pira-pira amal iku binniyati kelawan niat. Sahnya beberapa amal itu harus disertai dengan niat, tapi dengan catatan yang memang amal-amal yang membutuhkan untuk diniati. Rawahu ditake hu ing hadis sopal Bukhari wa Muslimun. Imam Bukhari dan Imam Muslim. Sopo al Bukhari Imam Bukhari wa Muslimun dan Imam Muslim. Nah, kenapa yang menjadi contoh di sini wudu? Karena wal wudu utai wudu iku minal a'mali, setengah saking pira-pira akmal atau sebagian dari berapa perbuatan. Yang mana wudu itu harus dibutuhkan sebuah niat untuk menjadi wudu yang sah gitu ya. Bikhilafil ilmi, berbeda dengan ilmu. Bil ahkami kelawan pira-pira hukum asyar'iyyati kang basa syariat. Allati kang laisa kang ora ana, laisa yang tidak ada apa tariquha dalane ahkamus syariat iku al ijtihadu ijtihad. Contohnya kalau ilmi kaya ngaweruhi bi anna sholawati kelawan setune pira-pira salat al khamsa kang 5, bahwasanya salat-salat yang 5 waktu iku hukumnya wajibatun wajib. Wa anna zina lan sak temene zina iku muharramun den haramake, bahwasanya zina iku diharamkan.
Wa nahwa dzalika lan sepadane mengkono-mengkono shalawatul khamsi wajibatun wa nazina muharramun. Nyatane minal masaili sange pira-pira masalah al qat'iyati kang bangsa pasti. Masalah-masalah yang pasti. Ya falai sama mengkoraten arani opo al ilmu yang seperti itu tidak dikatakan bima kelawan perkara dzukira kang wis den sebut apa ma fikhan ing fikih. Beda masalahnya kalau mengetahui hukum-hukum syariat yang mana jalurnya atau pengambilan hukumnya bukan melalui ijtihad. Ya. Kalau bukan melalui ijtihad seperti apa? Salat 5 waktu, ketetapan melakukan salat 5 waktu ya, yang di atas tadi. Nah, terus zina, salat 5 waktu hukumnya wajib, zina itu hukumnya haram. Dan masalah-masalah yang memang pasti itu bukan dikatakan sebagai ilmu bima dzukira fikhan, yaitu bukan dikatakan ilmu fikih karena dia bukan ijtihad, karena thoriquha pengambilan dari fikih itu adalah sebuah ijtihad ya. Kalau hukum-hukum qat'i, hukum pasti yang sudah nas dari Al-Qur'an itu tidak dikatakan sebagai ilmu fikih. Al ilmu tawi ilmu. Al ilmu adapun ilmu iku sifatun sifat yang kasifu kang dadi kabuka biha kelawan sifat opo al matlubu perkara kang den suprih, perkara yang di dicari ya. Ingkisafan kelawan kabuka taman kang sempurna. Itu ilmu. Wal jahlu utawi bodoh. Jahil, bodoh itu apa sih? Jadi kita tidak gampang menjustifikasi seseorang atau mengklaim seseorang, mengatakan seseorang oh kamu orang bodoh. Ada mul ilmi bisai'i. Jadi ada mul ilmi iku ada mul ilmi tidak adanya mengetahui bisai'i kelawan sesuatu. Ya. Tidak mengetahui sesuatu dikatakan bodoh. Makanya nanti bodoh itu tingkatannya kan macam-macam ya. Semama gini. Sampai saya tanya, ketika terhalang oleh tembok ini, kamu tahu apa yang ada di situ? Secara terperinci tidak bisa kan? Berarti kalau misalnya seperti itu bodoh dong kan itu. Tapi makanya kita tidak bisa langsung mengklaim seseorang itu dengan kata-kata bodoh. Gitu ya. Tapi kalau secara definisinya jahil itu adalah tidak mengetahui sesuatu. Tapi yang dimaksud di sini nanti apa? Mungkin dijelaskan di penjelasan berikutnya yang lebih terperinci. Wadhanu utawi don. Don itu apa? Iku al idraku panemu. Ar-rajihi kang unggul li akadil amro ini kedue salah sisine perkara loro. Kalau don itu menempuhkan sebuah pendapat atau uraian atau apapun untuk dua masalah, tapi dia lebih unggul. Jadi misalnya seperti ini, kebenarannya atau keyakinannya belum mencapai keyakinan, tapi menurutnya itu lebih unggul. Misalnya sini, jika buat 100% misalnya, berarti iyanya itu 70%, tidaknya mungkin 30%. Itu namanya dzon. Berarti dia lebih mendekati iya ya. Kebenarannya itu lebih tinggi daripada tidak benarnya itu. Itu namanya dzon. Nah, kebanyakan dari ilmu fikih itu tarafnya taraf dzon. Belum sampai taraf yakin. Banyak itu. Kalau waham bagaimana? Wahmu wal wahmu tai waham iku alidraku panemu al marjuhu kang den nggolake li ahadil amro ini kedua salah sini perkara loro. Kalau waham itu kebalikannya. Jadi dia lebih rendah
Kalau misalnya tarafnya tadi 70 dengan 30, yang 30 ini wahm, yang 70 berarti don gitu loh. Balikkan seperti itu. Tapi kalau wasyak utawi syak iku alidraku panemu al mustawi kang podo bainal amro ini ing dalam antar perkara loro. Nah sekarang kalau 50-50 sama 50-50 50% antara iya dan tidaknya itu sama-sama 50%, itu namanya syak. Bisa ya. Kalau don lebih tinggi iyanya mungkin. Tapi kalau wahm lebih rendah. Kalau syak itu sama. Nah, mustawi biasanya. Fattarat dudu utawi miter-miter. Fi qiyami Zaidin ing dalam ngadeke Zaid wa nafihi lan nafiake qiyamu Zaidin. Ala sawai ing atase padha iku sakun aran sak. Ya tadi. Zaid ini berdiri atau tidak, tapi pendapat ini masih sama. Yang ada dalam pikirannya mungkin sih sama, antara iya dan tidak itu sama. Itu namanya tarafnya syak ya. Wa marjahani subuti lan sartone menangake tetep atau unggule tetep. Wal intifai lan nafiake iku don nondon. Ini kesimpulannya seperti itu. Kalau lebih unggul namanya don. Wa ma'a marjuhin lan ing dalam sartone kang den unggulake fi akadhi ma ing dalam salah sijine atubut wal intifa iku wahmun wahm. Wahmun itu salah duga, carane salah cipta. Salah duga atau salah cipta. Ini penjelasan mengenai apa tadi? Wahm, ilmu, jahil, don, wahm dan syak itu. Terus wal muradu utawi kang den karepake bil ilmi kelawan ilmu. Fi ta'rifil fiqhi ing dalam ta'rif atau definisi fikih ya, fi ta'rifil fikih dalam ta'rifil definisi fikih iku samila yasmalu mengku apa ilmu fi ta'rifil fikih iku ad-don. Ad-donna ing don bukan khobarnya wal murad itu kan yasmalu. Tapi yang dimaksud atau yang dikehendaki dalam masalah ilmu, dalam mengetahui definisi fikih itu mencakup sebuah don. Makanya tarafnya itu taraf don dari ilmu-ilmu fikih yang diterapkan oleh para ulama itu. Al-ahkamu ay hadihi al-ahkamu utawi nerangno pira-pira hukum. Wal ahkamu utawi pira-pira hukum ikuti 1 nono songo. Hukum-hukum itu kalau di sini jumlahnya ada berapa? 9. Kalau yang biasa kita ketahui ada berapa? Yang maksudnya kalau dalam fikih berapa? 5 ya. Apa? Wajib, sunnah, haram, mubah, makruh ya. Tapi di sini ada tambahan nanti. 9 itu apa? Rupane al wajibu perkara kang wajib atau wajib, wal mandubu lan sunat sunah, wal mubah dan mubah, wal haram dan haram, wal makruh lan makruh, was sahih lan sahih atau sah, wal batil dan batil, war rukhsatu lan rukhsah. Rukhsah itu apa? Kemurahan atau dispensasi ya biasanya. Wal azimati lan azimah. Sekarang kita yang pertama. Fal wajibu mangko utawi wajib. Apa sih wajib itu? Iku ma perkara yusabu kang den ganjar. Diganjar iku lek cara bahasa Indonesia apa?
diberikan pahala ya, diberikan pahala sapa ala fi'lihi ing atase nglakoni ma. Wa yu'aqabu lan den siksa dan disiksa sapa ala tarkihi ing atase meninggalkan ma. Contone kas sholawati kaya pira-pira salat wa saumi ramadhana lan poso bulan Ramadan. Kalau wajib itu apabila dikerjakan mendapatkan pahala dan apabila ditinggalkan mendapat dosa. Contohnya apa? Melaksanakan sholat 5 waktu, puasa Ramadan, itu namanya wajib. Terus yang kedua, al-mandubu utawi mandub atau sunnah iku ma perkara yusabu kang den ganjar sapa ala fi'lihi ing atase nglakoni ma. Pelakunya atau seseorang yang mengerjakan itu akan mendapatkan pahala wala yu'aqab bulan ora den siksa, tidak disiksa sapa ala tarkihi ing atase ninggal ma. Contohnya kata tahiyatil masjid kaya salat tahiyatul masjid. Kalau sunat itu apabila dikerjakan mendapat pahala, ditinggalkan tidak masalah. Itu ya. Tidak masalah itu maksudnya tidak mendapatkan siksa. Seperti apa? Ya salat rawatib, salat tahiyatul masjid dan sebagainya niku. Hal-hal yang hukumnya sunnah. Dan nanti perinciannya macam-macam. Sunnah ada namanya sunnah apa? Sunnah ab'ad, ada sunnah apa? Wajib juga begitu. Ada wajib kifayah, ada wajib ain. Nah, perinciannya nanti kan di fikih itu. Sekarang al-haram. Al-haram utai haram iku ma perkara yusabu kang den ganjar, diberi pahala sapa ala tarki ing atase nglakoni ma wa yu'aqabu lan den siksa ala fi'lihi ing atase nglakoni ma. Contone kariba kaya memakan harta riba, wa fi lil mufsidati lan melakukan perkara yang merusak, nglakoni perkara kang merusak. Kalau haram itu kebalikan daripada wajib. Kalau haram itu pelakunya mendapatkan dosa dan dia meninggalkan malah mendapatkan pahala. Banyak contohnya itu. Seperti kalau di sini yang dicontohkan makan harta riba, melakukan hal-hal yang merusak. Merusak itu bisa mungkin penyolong dan sebagainya, atau merusak seseorang, atau merusak bangunan yang tidak bersalah misalnya. Bom masjid. Selanjutnya al-makruh. Al-makruh te makruh iku ma perkara yusabu kang den ganjar sapa ala tarki ngatas ninggalake mah. Wala yu'aqabu lan ora den siksa sapa ala fi'li ngatas nglakoni mah. Contone katak dimil yusra kaya ndinginake tangan sebelah kiri. Alal yumna ing atase tangan kang sebelah tengen fil wudu ing dalam wudu. Kalau makruh itu ma yusabu ala tarkihi wa la yu'aqabu ala fi'lihi. Berarti sesuatu yang apabila dikerjakan itu mendapatkan makruh ya. Yusabu ala tarkihi. Kalau ditinggalkan mendapatkan pahala, tapi kalau dilakukan tidak mendapatkan siksa atau tidak masalah. Itu namanya makruh. Seperti apa? Mendahulukan tangan yang sebelah kiri ketika saat wudu. Sunahnya kan mendahulukan tangan yang sebelah kanan. Itu kalau dari perilaku dalam wudu. Mungkin kalau ada yang lain, kalau pas makan makanan yang kira-kira mengganggu orang lain, ya, seperti makan jengkol tapi nggak sikatan, makan apa bawang dan sebagainya. Kalau bawang putih itu kan lebih menyengat ya, soalnya itu juga bisa mengganggu orang lain. Makruh ya.
Al mubah utai mubah iku ma perkara la yusabu kang ora den ganjar sapa ala ping ing atus nglakoni mah wala yu'aqabu lan ora den siksa sapa ala tariki ing atus nglakoni mah kan naumi wa fin nahari ing dalam awan. Kalau mubah itu dikerjakan tidak mendapatkan pahala, ditinggalkan juga tidak mendapatkan dosa. Itu ya. Melakukan tidak mendapatkan pahala, ditinggalkan juga tidak mendapatkan dosa. Contohnya sampai tidur setelah ini tidak masalah. Mau tidur ya monggo, tidak tidur tidak apa-apa. Ya. Itu kalau namanya mubah. Sekarang yang as-shahih. Nah, as-shahih utawi sahih iku ma perkara ya cami kang dadi kumpul apa? Ya cami kang dadi kumpul piye ing dalem ma apa rukun wa syartulan syarat. Yang dikatakan sahih atau sah itu ketika rukun dan syarat itu berkumpul menjadi satu. Sudah terpenuhi. Itu namanya sah. Sampai mau sholat sudah wudu, sudah memakai pakaian yang bisa menutupi aurat, menghadap kiblat. Itu. Dan juga ini yang namanya syarat ya. Nah, terus ada lagi yang namanya rukun. Rukunnya apa? Mulai dari mungkin sampean membaca niat, terus membaca Fatihah dan seterusnya itu terpenuhi semua, namanya sah. Ya. Tapi kalau ada sholat sudah baca Fatihah dan seterusnya tapi belum wudu, ya tidak sah. Ya. Atau sudah wudu, sudah baca dan sebagainya tapi nggak pakai pakaian, telanjang, ya tidak sah, itu ya. Kang Jang ya. Al batilu ta batil iku ma perkara la yastami kang ora kumpul fi dalem ma apa rukun wa syartul lan syarat. Tapi kalau batil atau batal itu apa? Rukun dan syarat itu tidak terpenuhi atau tidak terkumpulkan. Ya belum melakukan rukun atau belum melakukan syarat ya. Ar-ruknu utawi rukun. Kalau rukun itu apa? Iku ma perkara ya tawaqqafu kang dadi kandhek ya. Oleh bahasa Jawa dadi kandhek aling ngatesi ma apa sihatu syai'i sae suwiji-wiji. Yang menjadi ketergantungannya sahnya sesuatu. Wa kana lan ana wa kana lan ana apa ma iku juz'un bagian. Juz'an ya berarti. Karena Zaidun qaiman ya. Iku juz'an bagian minhu saking syai'. Faghsil waji kaya dene mbasuh wajah lil wudu'i krana wudu wa takbiratul ihrami lan takbiratul ihram li sholati krana lakoni salat. Kalau rukun itu suatu yang menjadi ketergantungan sahnya sesuatu dan itu menjadi bagian dari perbuatan itu. Rukun itu kalau dalam sholat kan suatu pekerjaan yang dilakukan pada saat di dalamnya lah, bukan sebelumnya. Nah, sampai niat, sampai membaca Fatihah itu kan merupakan keharusan ketika saat sholat, gitu ya. Dan itu berada di dalam rangkaian sholat. Namanya rukun ma yatawaqqafu, suatu yang menjadi ketergantungan sahnya sesuatu untuk sahnya sholat itu tadi. Misalnya contohnya sholat lah ya. Dan itu menjadi bagian. Contohnya jika ghuslul wajhi lil wudu kalau sini ya. Ketika sampai wudu tapi nggak membasuh wajah, itu ya tidak sah. Atau nggak melaksanakan rukun berarti belum sah. Nah, wudu membasuh muka itu dalam rangkaian wudu, bukan syarat yang sebelum wudu, tapi di dalam wudu, gitu ya. Terus takbiratul ihram li sholat dan takbiratul ihram ketika waktu sholat. Nah, bisa membedakan ya. Ini baru rukun ya. Nanti kalau rukun itu kaitannya dengan syarat ya. Sekarang asyartu ta syarat iku ma perkara ya tawaqqafu kang dadi kandhek alaihi ngatasi ma apa sihatu syai'i sae sesuatu, sahnya sesuatu walai salan ora ana apa syartun atau syartu iku minhu setengah saking sae. Kama imutlakin kaya banyu mutlak lil wudu kedue wudu. Fasatil aurati lan nutupi aurat li sholati kedue salat.
Kebalikannya kalau sama-sama menjadi keharusan ya, tapi di luar namanya syarat. Berarti sesuatu yang menjadi ketergantungannya sesuatu tetapi bukan dari rangkaiannya lah ya, dari bagiannya. Seperti apa? Menyiapkan banyu yang mutlak, menyiapkan air yang suci mensucikan. Nah, itu merupakan syarat ketika akan berwudu atau menggunakan air yang suci mensucikan, itu syarat ketika melakukan wudu. Dan menutupi aurat itu menjadi keharusan atau menjadi kewajiban. Bahasanya kalau sini menjadi syarat ketika akan melaksanakan sholat. Terakhir ya, belum. Ar-ruksatu utawi ruksah ya ruksah ikwal hukmu hukum. Alladzi kang yataghayyaru kang dadi berubah apa? Alladzi min su'ubatin saking angel ya. Su'ubah itu angel atau susah ya. Ila suhulatin maring gampang. Su'ubah itu kalau bahasa Jawanya itu repot ya. Angelan. Ma'a qiyami sababil hukmi sartone bareng-bareng sartone jumenengi sebabe hukum. Al asli kang asal. Contohnya kajawazil fitri kaya wenangi mukel diperbolehkannya tidak berpuasa lil musafiri kedue wong kang lelungan. Lai jidu kang ora kuat sapa musafir lai itu kang ora kuat wa musafir apa sawu poso. Wa akil maitati lan mangan batang, memakan bangkai lil muqtadi kedue wong kang kasar atau orang terpaksa. Kalau rukhsah itu adalah sebuah dispensasi atau keringanan, yaitu hukum yang mana di situ berubah dari hukum yang berat menjadi yang ringan. Paham ya? Dari hukum yang berat menjadi yang ringan. Puasa Ramadan itu kan wajib bagi untuk semua orang ketika sudah memenuhi, sudah balik, berakal dan seterusnya. Tapi kewajiban itu nanti akan bukan hilang, tapi ada kemurahan, boleh tidak berpuasa maksudnya itu. Tapi ya tetap nanti mengkodok ya ketika dalam perjalanan. Tapi dengan ketentuan-ketentuannya, kalau dalam fikih kan ada apa harus perginya bagaimana, sejauhnya seberapa gitu ya. Perginya mungkin waktunya kapan dan sebagainya niku. Dan juga tadi yang contoh awal boleh memakan bangkai ketika dalam keadaan terpaksa. Itu berarti sebenarnya tidak boleh memakan bangkai. Ya, hukum awal. Tapi diperbolehkan, berarti mulai dari perkara yang sulit karena kita tidak bisa makan itu. Nah, dari perkara yang sebelumnya tidak boleh tapi menjadi boleh, atau perkara yang sulit menjadi yang mudah, namanya rukhsah atau dispensasi atau kemurahan. Yang selanjutnya al-azimah. Terakhir al-azimah tu ta'azimah ya azimah iqal hukmu hukum alladzi kang kawujubis sholawati kaya wajibe pira-pira salat si kang 5. Wa hurmati aklil maitati lan harami makan batang li ghairil muttari kedue sakliyane wong kang terpaksa. Kalau azimah yaitu hukum yang bersifat kewajiban sholat 5 waktu, haramnya memakan bangkai bagi orang yang terpaksa. Itu mengenai pelajaran usul fiqh. Untuk awal mungkin cukup sekian dulu ya. Nah, dari teman-teman silahkan dipelajari kembali. Kalau mungkin ada penyampaian atau makna yang kurang pas, nanti bisa dikaji kembali ya, sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah.